Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari dalam channel ini di Vlogin Aja. Saya baru sebut ini ya dari sekian banyak video saya. Baru 15 sama ini. Pertama saya ucapkan selamat datang dulu untuk teman-teman yang baru aja menyimak video ini ataupun mampir ke dalam channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kamu. Di video ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video yang sudah saya upload. Kali ini saya tidak berbagi resep. Saya hanya ingin bercerita tentang hidup saya dan kenapa alasan saya membuat akun YouTube. Oke, yang pertama, kenalin dulu, nama lengkap saya adalah Hirman Anwari. Saya kelahiran Januari, berada di Magelang. Dulu pekerjaan saya adalah sebagai supir pribadi di Muntilan. Itu tahun 2012. Selain menjadi supir pribadi, saya juga bekerja di PT Gudang Garam khusus untuk supplier tembakau. Jadi kalau namanya di sini itu ada ikut namanya glider, ya, glider tembakau yang berada di Muntilan dan juga Temanggung. Dan pusatnya tembakau sini itu kirimnya di Temanggung. Itu dulu saya masuk di 2012, tapi kita turun lagi di 2000 berapa ya? Di 2008 saya pernah jadi penyiar radio, 2008, 2009, 2010. Itu saya dulu ada di instansi radio lokal yang ada di Magelang Muntilan. Terus akhirnya saya di 2012 itu menjadi supir pribadi karena diajak sama om saya. Singkat cerita nih guys, jadi dari 2012 sampai dengan terakhir itu saya keluar 2018 kalau nggak salah. Sebenarnya di 2016 itu saya sudah kepencut, kalau orang Jawa bilang, sudah tertarik dengan yang namanya YouTube. Itu dulu saya pernah didorong semangatnya sampai sekarang, bahkan itu yang punya channel namanya Magelang Flasher, kalau namanya sih Mas Jundap ya. Itu adalah salah satu orang yang sangat berjasa di hidup saya dari mulai dulu 2016 sampai dengan mulai sekarang. Sebenarnya masih banyak banget orang yang berjasa di hidup saya, tapi mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti saya ingat di otak, saya rasakan di hati, dan besok saya akan bagaimana membalasnya kalau umur saya masih panjang. Tuh. Jadi alasan dulu saya membuat akun YouTube di 2016 itu karena alasannya ya karena iseng aja sih. Jadi mungkin saya tuh suka ngebanyol, saya suka nyanyi, saya suka bikin film, dan juga saya mungkin tipe-tipe yang agak pemikir kali ya. Akhirnya di 2016 saya membuat sebuah akun namanya Anwari Chan. Sampai sekarang akunnya ada dan subscribernya juga baru 3 ribuan berapa ya, karena nggak karena nggak bener-bener dikelola akunnya ya kan. Terus saya sekolah ke sana sini, akhirnya dapet ramuan yang enak. Sampai sekarang saya mempunyai atau ya beberapa channel ya yang saya kelola. Salah satunya adalah di Vlogin Aja ini, mengulas tentang YouTube. Tapi entah kenapa di channel ini saya kok kepengen cerita tentang hidup saya, karena dari beberapa akun YouTube yang saya buat itu saya nggak pernah melakukan hal ini. Tapi entah kenapa, mungkin hal ini nggak penting ya sebenarnya, cuman kayaknya wajib saya buat karena memang YouTube atau media sosial sekarang itu adalah bank kenangan untuk pribadi saya. Saya berpikir umur YouTube itu bakalan lebih panjang dari umur saya. Dan saya sekarang ini mempunyai anak 1 dan istrinya juga 1. Tidak ada potensi untuk menambah kali ya. Jadi mungkin bisa buat kenang-kenangan anak-anak juga. Jadi besok itu mereka bisa melihat, oh bapak itu dulu seperti ini, kan gitu. Dari finance, dari masalah yang lain-lain, itu justru ya
Saya memecahkan masalahnya itu dengan membuat akun YouTube. Karena apa? Di dalam akun YouTube ada tertera namanya aksen. Aksen itu apa? Bayaran. Masalahnya masih sama, yaitu finance, ya kan? Finansial. Saya utangnya banyak nih guys. Permasalahan saya banyak juga. Mungkin saya lebih khusus menekuni dunia YouTube ini juga saya banyak kehilangan teman-teman. Entah dikatakan sombong, entah itu dikatakan sekarang sudah tidak ada waktu, sekarang sudah menjadi orang yang apa gitu loh. Salah guys. Karena mereka nggak tahu seberapa genting masalah saya. Jadi saya sebegitu getol bagaimana caranya supaya masalah saya itu cepat selesai. Kan gitu. At least saya punya cerita nih juga tentang masalah hidup saya ini. Sebenarnya saya itu orangnya simple. Mau berteman dengan siapa aja tuh boleh ya kan. Mau dengan usia berapapun saya bisa. Cuman kita kan juga mempunyai problematika kehidupan sendiri-sendiri ya kan. Terkadang kita juga tidak bisa selalu untuk berkumpul. Kita tidak bisa untuk selalu jalan bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng. Kan nggak selamanya seperti itu, karena kita mempunyai masalah yang berbeda-beda, ya kan? Bahkan nih, ini tambahan sedikit sih, sedikit masalah ya. Karena hidup itu memang masalah guys. Sampai saya itu pernah yang namanya jualan kelapa muda. Saking saya pusingnya, bagaimana cara saya itu bisa mendapatkan uang padahal utang saya itu banyak, kan gitu. Apalagi istri saya kan orang Kalimantan, sampai istri saya itu pulang ke sana hanya untuk bekerja, untuk menyambung hidup. Dan sedangkan anak saya dan saya sekaligus mertua saya yang ada di sini itu ditinggal. Sebenarnya saya banyak mengucapkan terima kasih juga nih kepada istri saya yang sudah membantu selama ini kurang lebih hampir 1 tahun finance saya. Membelikan susu untuk anak saya, ya kan, memberikan pakaian, membelikan yang macam-macam yang saya itu belum bisa membelikan semua itu. Bahkan saya itu di sini kalau tidur pun masih ikut mertua. Coba bayangin. Bagaimana semangat saya, bagaimana permasalahan saya. Dan mungkin bagi orang lain melihat saya itu enjoy aja, kayak nggak ada masalah. Padahal di sini tuh kayak rasanya mau pecah. Tuh. Mungkin masih ada hubungannya juga dengan apa yang saya bangun sekarang, memberikan wawasan, memberikan edukasi kepada teman-teman. Jika teman-teman nih pengen terjun di dunia YouTube, coba untuk menargetkan motivasi itu benar-benar dari nol. Kamu pengen membuat akun YouTube itu untuk apa? Gitu. Jujur, kalau membuat akun YouTube hanya untuk iseng dan semoga aja hobiku dibayar, mending lebih baik sudahlah tutup saja. Nggak usah buat akun. Postinglah di media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook. Ya syukur-syukur malah bisa menjadi sarana pemasaran kan, periklanan kan. Gitu. Karena jelas di dalam YouTube itu tertera yang namanya aksen. Kita mengupload sebuah video yang nantinya bakalan dilihat orang, dan kalau sudah memenuhi syarat, nanti kita akan mendapatkan income dari situ. Dan yang saya suka dari YouTube itu adalah income pasif. Di saat saya membuat katakanlah 400 video dalam satu channel, dan kebetulan 400 video itu banyak dinikmati oleh orang lain, ya kan? Banyak diminati juga oleh orang lain. Meskipun saya stop, saya berhenti untuk mengupload video, tapi 400 video itu masih bisa menghasilkan uang per bulannya. Kalau masih ada viewer yang melihat, masih ada iklan yang terputar. Berarti kan itu namanya income pasif. Dan saya yakin umur saya dengan umur YouTube itu pasti panjang umur YouTube. Jadi mungkin saya kenapa memilih jalur YouTube, karena ya satu income pasif, ya kan. Yang kedua, ini adalah jangka panjang bos. Kita nggak tahu kedepannya gitu kita mau dapat masalah apa lagi dalam kehidupan.
Bisa saja kalau kita tuh tiba-tiba cacat, bisa aja tiba-tiba kita itu stroke. Kita nggak mendoakan ya, cuman itu contoh terburuknya aja sih. Sedangkan kita hanya bekerja sebagai mungkin freelance, kita bekerja rumahan, kita bekerja offline, yang mana kita mendapatkan uang kalau kita itu masih dalam keadaan bekerja. Lah kalau kita sakit, kita nggak bekerja, siapa yang mau bayar kita? Jadi kenapa saya juga mendoktrin sebagian teman-teman dekat saya yang ada di sekitar rumah saya, ayolah membuat akun YouTube meskipun dengan kualitas yang standar, ya kan? Karena apa? Semua itu bisa diperbaiki di kemudian hari. Gak mungkin lah, yang penting kita mau dulu, kita berusaha dulu untuk meraih sesuatu, kita berusaha supaya kita itu bisa berkembang, ya kan? Kalau kita hanya stagnan dan kita memikir rezeki yang saya dapat hari ini bisa dimakan 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, ayolah kita lebih luas lagi. Kita bekerja sekali tapi untuk makan di beberapa hari kemudian, gitu loh maksudnya. Tapi ya sudahlah, karena memang kebutuhan sekarang juga ya, teman-teman saya juga berbeda. Teman-teman juga pasti akan mengalami masalah yang sama, entah itu dengan RAM yang kecil, situasi kerja yang tidak bisa memungkinkan kita membuat konten juga bisa, ya kan? Jadi memang saya tidak pernah memaksakan sesuatu, cuman dari pemikiran saya itu seperti itu. YouTube adalah income pasif. Mungkin kita itu dikatakanlah 1 kali kerja, tapi insya Allah untuk beberapa hari lamanya. Nah, saya juga belajar dari permasalahan-permasalahan yang ada di hidup saya, tentang pertemanan, tentang finansial, tentang kebutuhan hidup juga. Saya jadi berpikirnya liar, guys. Jadi istilahnya saya harus bisa memecahkan masalah ini, karena saya yakin Tuhan itu memberikan cobaan tidak di luar kemampuan manusianya atau kemampuan hambanya. Jadi saya yakin aja, saya berusaha seperti ini, semoga aja di kemudian hari saya bisa mentas, saya bisa ya berhasil lah dalam problematika hidup. Karena kalau nanti saya juga sudah lunas di finansial, pasti akan datang masalah baru. Seperti itu. Jadi secara singkat nih buat teman-teman, video ini nggak bakalan banyak edit ya, jadi memang lost. Bener-bener ayolah kita berpikir yang lebih maju lagi untuk kehidupan kita di berikutnya. Karena saya yakin besok 4 tahun, 5 tahun ke depan dunia digital itu bakalan semakin bagus, semakin dinikmati oleh orang lain. Jadi mungkin sekarang ini kita harus membangun mindset kita kepada orang-orang terdekat kita ataupun nanti anak cucu kita, supaya bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai ladang penghasilan, bukan sebagai hobi atau sebagai ladang update status, ya kan? Oke, mungkin nggak bisa panjang-panjang saya bercerita tentang hidup saya. Mungkin itu sangat tidak beraturan dan sangat amburadul. Tapi saya cuman akan menyampaikan aja sih, ini penting atau tidak, yang penting saya sudah upload video ini untuk sebagai kenang-kenangan saya pribadi. Yang nantinya bisa dilihat oleh anak saya, dilihat oleh istri saya, dilihat oleh siapapun yang dekat dengan saya. Sebuah perjuangan ataupun sebuah motivasi kehidupan, ya kan? Dari permasalahan-permasalahan yang beda, kita harus bijak untuk menyelesaikannya. Karena hal yang paling mulia dalam hidup itu bukan karena kamu tangguh, coy. Tapi bagaimana sikap kamu bangun ketika kamu jatuh. Terima kasih, saya Herman Anwari. Semoga hal ini juga bisa bermanfaat. Maaf membuat kamu bosan dalam video ini. Di video yang tidak penting ini. Terima kasih sudah menyimak. Lakukanlah dari hal yang kecil, karena hal yang besar itu berawal dari hal yang kecil. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum.